Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama kesempatan untuk kita bisa berpuasa pada minggu kedua bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah atas segala ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini, dan semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dapat mendatangkan berkah dan diterima oleh Allah SWT. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita, Nabi yang telah menghantarkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, hingga menuju zaman yang terang benderang saat ini, zaman yang sudah canggih ini. Semoga kelak kita bisa dikumpulkan bersama Nabi di tempat terindah di sisi Allah, bersama orang-orang mukmin lainnya di syurganya Allah. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan tahun ini, kita sebagai manusia, sebagaimana Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, lalu bagaimana cara kita? Yaitu dengan kita meningkatkan kualitas diri kita, dengan kita meningkatkan kepribadian kita, memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Dengan mencontoh, salah satu caranya adalah dengan mencontoh para tokoh-tokoh terdahulu, para alim ulama, Rasulullah SAW, para sahabat, dan salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa yang tak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Beliau merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Beliau dikenal dekat dengan Rasul. Beliau memiliki akhlakul karimah yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Beliau juga merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, sosok yang sangat pantas kita jadikan teladan bagi diri kita. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kedudukanmu di sisiku adalah sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai pembawa panji kehormatan pada saat perang Khaybar. Beliau juga merupakan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan Rasulullah SAW ini mendidik Ali bin Abi Thalib ini dari kecil, mendidik memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, sehingga bisa kita jadikan teladan atau bisa kita jadikan contoh. Ali bin Abi Thalib merupakan sosok pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Kedudukannya sebagai khalifah tak surut menghalanginya untuk berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan rakyat kecil, berbaur dengan masyarakatnya. Jadi pernah suatu ketika dikisahkan saat beliau memasuki sebuah pasar dengan menggunakan pakaian setengah betis dan mengenakan selendang, beliau mengingatkan para pedagang akan pentingnya kejujuran, akan pentingnya menjaga takaran atau timbangan, menjadi pedagang yang amanah. Karena beliau mengingatkan para masyarakat rakyatnya bahwasanya kebahagiaan tidak hanya berporos pada duniawi saja, tetapi juga akan ada akhirat yang akan menghakimi kita atas segala perbuatan kita. Dalam riwayat lain pun disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini ketika masuk ke sebuah pasar, meskipun beliau ini merupakan seorang khalifah begitu, namun beliau itu tidak kemudian memandang namanya status sosial. Jadi beliau bertemu dengan seseorang yang sedang tersesat pada waktu itu di pasar, lalu beliau mengantarkan orang tersebut sembari menyambangi para pedagang, dan beliau mengingatkan akan firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83 yang artinya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83 itu Allah berfirman bahwasanya Allah itu sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong,
menyombongkan diri, orang-orang yang ria, dan juga orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Tetapi kesudahan yang baik adalah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Indahnya seorang pemimpin menyambangi rakyat kecil, lalu mengingatkan mereka tentang pentingnya akhirat, bahwa kesejahteraan dunia tidak hanya berporos pada duniawi saja, namun juga pada akhirat, namun juga pada Sang Khalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata tidak, maka tidak akan terjadi. Namun kun fayakun, ketika Allah berkata iya, maka akan terjadi. Maka pentingnya di sini Ali bin Abi Thalib, Masya Allah sekali, beliau mengingatkan rakyatnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mengingatkan kembali akan pentingnya amanah, akan pentingnya bersikap jujur dalam bermuamalah. Karena kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai seorang yang memiliki visi yang baik ke depan. Visinya jauh ke depan, dikenal sebagai laki-laki yang kuat, bicaranya jelas, keputusannya adil, dan menguasai banyak sekali cabang ilmu. Beliau dikenal cerdas dan perkataannya pun bijak. Menjauh dari hingar-bingar dunia, menjauh dari kemewah-mewahan, dan beliau ini orang yang sangat bersahaja, orang yang sangat sederhana dari penampilannya, dari makannya, dan dari segi apapun. Jadi Ali merupakan pemimpin yang sangat memuliakan para alim ulama, tidak menjauh dari orang-orang miskin, dan dalam kepemimpinan beliau, orang yang kuat tak bisa sekehendak mereka melakukan kezaliman, dan orang yang miskin atau orang yang lemah tidak takut akan keadilan, tidak khawatir akan keadilan. Karena Masya Allah, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang adil. Jadi orang-orang yang lemah itu tidak akan adil, tidak akan khawatir, akan merasa tidak berbuat adil bagi orang-orang miskin gitu. Jadi sangat terjamin kesejahteraan. Maka demikian sekelumit kisah mengenai Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali yang bisa kita ambil, walaupun hanya beberapa kisah yang saya petik gitu. Jadi pada intinya, benang merah yang dapat kita ambil adalah Ali merupakan sosok pemimpin yang menyerukan kepada pentingnya akhirat, tidak hanya duniawi saja. Maka kemudian dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Marilah kita memimpin, memanage diri kita sendiri, memanajemen diri kita sendiri untuk kemudian kita memikirkan akhirat, tidak hanya memikirkan duniawi saja. Karena sesungguhnya jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang merugi, seperti firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang merugi seperti dalam firman Allah tersebut. Namun mari kita menjadi orang-orang yang bermanfaat satu sama lain, mengingatkan satu sama lain untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, maka itu dia yang dapat kita ambil ibrohnya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi ghiroh bagi kita semua, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sekian dari saya, syukran jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum.